Halo teman-teman, pada kali ini Nandur Dana akan mengulas tentang antena serangga yang sangat jarang sekali diulas dimanapun. Padahal antena ini memiliki fungsi yang sangat unik teman-teman. Antena serangga adalah organ sensorik bergerak di kepala pada sebagian hewan arthropoda. Semua serangga mempunyai sepasang antena, hanya laba-laba yang tidak memilikinya. Antena serangga tersegmentasi atau terbagi-bagi dan biasanya terletak di atas atau di antara mata. Lalu, apakah kegunaan antena bagi serangga? Seperti yang telah disebutkan pada video sebelumnya, antena memiliki fungsi sensorik pada serangga masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau dilihat secara umum, antena dapat digunakan untuk mendeteksi bau dan rasa, kecepatan angin dan arah angin, suhu udara, bahkan sentuhan. Pada beberapa serangga, antena bahkan dapat melakukan fungsi non-sensorik seperti menangkap mangsa, keseimbangan penerbangan, atau ritual berpacaran, seperti yang terjadi pada lalat mata bertangkai. Karena antena memiliki fungsi yang berbeda, maka bentuknya sangat bervariasi teman-teman. Secara keseluruhan, ada sekitar 13 bentuk antena yang berbeda, dan bentuk antena serangga bisa jadi menjadi kunci penting untuk identifikasi jenis-jenisnya. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah bentuk-bentuk antena yang ada pada serangga dan contoh-contoh jenis serangganya. Antena berbentuk aristat. Antena aristat ini berbentuk seperti kantong dengan bulu lateral. Antena aristat paling banyak ditemukan pada diptera atau lalat sejati, atau kita sering menyebutnya dengan lalat rumah yang sering kita temui. Kemudian, antena kapitat atau berbentuk kepala. Antena kapitat memiliki tongkat atau kenop yang menonjol di ujungnya. Istilah kapitat berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala. Pada serangga kupu-kupu atau Lepidoptera seringkali mempunyai antena berbentuk kapitat ini teman-teman. Kemudian, klavat. Istilah klavat berasal dari bahasa Latin yaitu clava yang berarti kelap. Antena klavat memiliki bentuk seperti gada atau kenop bertahap. Bentuk antena ini paling sering ditemukan pada kumbang seperti pada kumbang bangkai. Kemudian bentuk antena filiform. Istilah filiform berasal dari bahasa Latin yaitu filum yang berarti benang. Antena filiform berbentuk ramping dan seperti benang karena segmennya memiliki lebar yang seragam, memiliki bentuk sama dari ujung ke ujungnya. Contoh serangga dengan antena filiform antara lain penjelajah batu, gladiator, serangga malaikat, dan kecoa. Kemudian bentuk antena flabellate. Flabellate berasal dari bahasa Latin yaitu flabellum yang berarti kipas. Pada antena flabellate, segmen terminal memanjang ke samping dengan lobus paralel panjang yang terletak rata satu sama lain. Fitur ini tampak seperti kipas kertas teman-teman. Antena flabellate atau flabelliform ditemukan di beberapa kelompok serangga, biasanya ditemukan pada serangga Coleoptera, Hymenoptera, dan Lepidoptera. Kemudian, bentuk genikulasi. Bentuk antena geniculatum bengkok atau berengsel tajam, hampir seperti sendi lutut atau siku. Istilah geniculatum berasal dari bahasa Latin, yaitu genu, yang berarti lutut. Antena geniculatum ditemukan terutama pada semut atau lebah. Bentuk antena lamellate. Istilah lamellate berasal dari bahasa Latin lamella, yang berarti pelat atau sisik tipis. Pada antena pipi ini, ruas-ruas pada ujungnya berbentuk pipi dan bersarang sehingga tampak seperti kipas. Untuk melihat antena pipi ini, lihatlah kumbang skarab. Bentuk antena monofiliform. Monofiliform berasal dari bahasa Latin monile yang berarti kalung. Antena monofiliform terlihat seperti untaian manik-manik. Segmennya biasanya berbentuk bola dan ukurannya seragam. Biasanya yang memiliki bentuk antena ini adalah rayap dari ordo Isoptera. Adalah contoh serangga yang memiliki antena ini. Bentuk antena pektinasi. Segmen antena pektinat lebih panjang di satu sisi, sehingga setiap antena berbentuk seperti sisir. Antena ini terlihat seperti sisir dua sisi. Istilah pektin berasal dari bahasa Latin, yaitu pektin yang berarti sisir.
Antena bektina ditemukan pada beberapa kumbang dan lalat gergaji. Kemudian bentuk antena plumose atau berbulu. Ruas antena ini berbulu halus, memiliki cabang yang halus sehingga tampak berbulu. Istilah plumose berasal dari bahasa Latin, yaitu pluma, yang berarti bulu. Serangga dengan antena berbulu termasuk beberapa lalat sejati seperti nyamuk dan ngengat. Antena bentuk serate atau bergigi. Ruas antena bergerigi, berlekuk, atau bersudut pada salah satu sisinya, sehingga membuat antena tampak seperti mata gergaji. Istilah serate berasal dari bahasa Latin, sera, artinya gergaji. Antena bergerigi ditemukan di beberapa kumbang, teman-teman. Kemudian bentuk antena cetacea. Istilah cetaceus berasal dari bahasa Latin seta yang berarti bulu. Antena cetaceus berbentuk bulu dan meruncing dari pangkal hingga ke ujung. Contoh serangga dengan antena cetaceus termasuk lalat capung dari ordo Hephemeroptera. Kemudian stilate atau gaya. Stilate berasal dari bahasa Latin stylus yang berarti instrumen runcing. Pada antena stilate, segmen berakhir pada bagian titik yang panjang dan ramping, yang disebut gaya. Gaya mungkin seperti rambut tetapi memanjang dari ujung dan tidak pernah dari samping. Antena stilate ini ditemukan terutama pada lalat tertentu dari subordo Brachycera seperti lalat perampok, lalat snape, dan lalat lebah. Itulah teman-teman ulasan mengenai bentuk-bentuk antena pada serangga yang tentunya memiliki keunikan masing-masing. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan loncengnya. Untuk pertanyaan dan penambahan informasi, teman-teman silakan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.